Presiden tunjukin wibawa dong. Jangan himbau-himbau begini. Kayak ormas, ya kan? Kami menghimbau apa ini? Negara nggak boleh menghimbau. Negara itu power, ya kan? Bagaimana kalau menghimbau, terus himbauannya dilepeh lagi? Malu dong. Fachri Hamzah yang dia besok pagi mau lapor ke polisi, gak tahu siapa yang dilapor. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih Bang Karni, kita mesti ngomong apa lagi malam ini nih? Yang ada bilang tadi aja. Ya, saya ingin mengkritik kedua belah pihak lah. Ya. Pertama-tama saya kritik karena pemerintahan Pak Jokowi itu memang raport penegakan hukum dan atau katakanlah kalau dispesifikkan kepada isu anti korupsi itu memang nampak tidak punya pendirian gitu. Ya, kita nggak tahu sebenarnya di kepalanya Pak Jokowi itu ini korupsi mau diapain sebenarnya gitu. Ya, kalau KPK kan ya dia puji-puji Pak Jokowi supaya dapat perlindungan aja sebenarnya itu. Bukan karena bersinergi sebetulnya, nggak kelihatan juga sinerginya itu. Ya, cuman harus dipuji karena dia punya power untuk melindungi KPK. Itu juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Karena itulah kemudian kelihatan kabinetnya itu juga bingung juga gitu dengan agenda pemberantasan korupsi itu. Jadi hubungannya dengan KPK misalnya sebenarnya nggak jelas itu. Ya. Yang nggak jelas dalam pengertian ya KPK terus memakai idiom independen ya. Sampai-sampai presiden seperti lepas tangan. Seolah-olah presiden tidak bertanggung jawab memberantas korupsi. Padahal yang kita pilih ini dengan ongkos yang begitu mahal, ya, saya dengar kemarin dari KPU, ongkos pemilu kita yang akan datang tuh bisa lebih dari 20 triliun. Ya. Itu untuk memilih seorang presiden yang seharusnya dia bertanggung jawab atas semua isu. Tapi khusus untuk isu penegakan hukum dan korupsi ini nampaknya tidak ada isunya itu, nggak jejak kakinya itu, nggak kelihatan gitu, mau ngapain gitu, nggak kelihatan. Nah itulah sebabnya kemudian kosakata yang keluar itu seperti misalnya menghimbau itu ya. Ini kan menghimbau bukan tugas negara, ya kan? Itu tugas majelis ulama itu. Ya kan? Negara itu melekat di dalamnya power ya. Dan karena itu dia punya kekuatan memaksa ya. Presiden bisa memaksa, dia bisa bikin perpu. Ya, kalau dia pandang satu kedaruratan, ya dia bisa bikin perpu. Apa yang dia nggak bisa lakukan? Yang tidak bisa dilakukan oleh DPR itu bisa dilakukan oleh presiden. Presiden bisa membuat perpu itu ya dalam hitungan hari begitu. Malam ini ngundang Prof. Andi Hamzah sama Pak Refli. Besok saya mau bikin perpu kira-kira gini isinya. Di draft sebentar. Oke, besok jadi undang-undang. Ya. Misalnya kalau dia nganggap tindakan KPK itu sudah mengganggu ya, bikin perpu pembubaran, sederhana kok. Ya kan? Berani nggak kawan itu gitu loh. Karena jadi ambigu gitu loh, nggak jelas. Saya juga memang mengerti maksudnya. Kita ini kalau di kampung itu kan tukang adu ayam Bang Karni. Masih kelihatan kok. Kampung saya. Ini jangankan adu manusia ya, adu ayam aja. Tiba-tiba kita lagi adu ayam. Kadang-kadang tuh ada orang, dia ketok kepala ayam kita mati. Orang itu bisa dibunuh orang Pak. Apalagi kalau pilkada ini yang diadu manusia. Dan manusia yang punya kehormatan. Belum muncul aja itu. Anda tangkap kantor Anda diserbu sama rakyat. Nah inilah dulu Pak, dengan Mabes Polri kita rapat di DPR. Keluarlah himbauan supaya dalam proses pesta demokrasi rakyat itu, jangan kemudian aparat penegak hukum mengintervensi proses ini
Sebab itu bisa menciptakan persoalan. Waktu itu salah satu contoh kita itu di Papua. Papua itu bisa muncul perang gara-gara itu. Ya, bisa muncul perang gitu. Dan itu kita khawatirkan kalau di tempat lain bisa muncul masalah yang demikian. Maka kemudian kita putuskan dan disepakati itu. Karena ini kan hanya persoalan menunda. Sebenarnya dulu Polri pernah menunda satu peristiwa besar ya Bang Karni, tahun 2008 saya ingat Kabareskrim Susno Duaji menginvestigasi kasus kasus Senturi. Begitu dia meriksa-meriksa masuk ke BI, waktu itu pejabat BI-nya itu sedang mencalonkan diri jadi wakil presiden. Lalu kemudian itu dihentikan gitu loh. Dan memang karena setelah itu ada audit, ketemulah ya. Setelah ada DPR baru dilantik 1 Oktober 2009, saya termasuk di dalamnya, barulah kita persoalkan lagi dengan membentuk pansus, barulah investigasinya kita tuntaskan lebih jauh gitu. Jadi ini sebetulnya kalau pemerintah ini saya lihat pingin mengelola tapi nggak mengerti caranya gitu loh. Lalu membuat himbauan di depan umum. Ya kan? Ya kalau kita mau memimpin dan ini namanya presidensialisme. Presidensialisme itu presiden tuh punya wibawa. Saya nggak mau kalau saya jadi menteri ya, saya nggak melamar ini Bang Arteria ya, atau kalau saya jadi menteri saya bilang saya nggak mau wibawa Bapak Presiden begini. Saya nggak mau himbau-himbau. Saya kepala negara, kepala pemerintahan, saya bertanggung jawab di Republik ini. Saya dipilih rakyat untuk bertanggung jawab di Republik ini. Anda mau tunduk atau tidak? Ancam aja dengan perpu. Kenapa? Presiden tunjukin wibawa dong. Jangan himbau-himbau begini. Kayak ormas, ya kan? Kami menghimbau. Apa ini? Negara nggak boleh menghimbau. Negara itu power. Ya kan? Bagaimana kalau menghimbau? Terus himbauannya dilepeh lagi. Malu dong. Saya nggak bakal membiarkan presiden saya digituin orang gitu loh. Nah begitu wibawa negara itu harus ditegakkan gitu. Karena harus ada sesuatu yang memimpin. Yang kedua menurut saya, ya memang KPK-nya aneh menurut saya sih. Saya diantara semua ini ya, saya flashback sedikit. Kita di DPR waktu itu melihat presiden tanggal 20 Oktober dilantik. Setelah itu kemudian nyusun kabinet. Tiba-tiba sebelum nyusun kabinet, nama menterinya diantar ke KPK. Waktu itu. Wah dengan bangganya saudara-saudara yang menjadi komisioner itu kan menerima tugas baru. Menyeleksi ya masa depan orang yang akan jadi menteri. Dinujum sama dia di situ. Diperiksa. Wah bikin konferensi pers. Kami sudah memberikan tanda, ada 3 tanda. Tanda merah, ini sebentar lagi jadi tersangka. Kira-kira kriterianya begini-begini. Tanda kuning, 6 bulan jadi tersangka. Yang aman dan boleh dilantik adalah tanda hijau. Akhirnya Pak Jokowi membatalkan 8 orang jadi menteri waktu itu. Dan orang itu masih hidup di luar sekarang. Dan kita tahu karena ini bocoran-bocoran dari Stabilo, bos-bos KPK itu kan masih beredar itu. Sekarang bagaimana nasib orang itu yang sudah dicoret merah, coret hijau? Nujum-nujum ini terus akibatnya? Siapa yang menanggung? Kepada anak istrinya, kepada keluarganya, kepada kehormatannya. Kasus kedua kasusnya BG. Tiba-tiba tidak pernah diperiksa, tidak pernah diumumkan. Jadi tersangka, padahal presiden sudah mengajukan ke DPR, kan DPR sedang dalam fit and proper test. Pada hari kita fit and proper test, diumumkan sebagai tersangka. Dan akhirnya yang bersangkutan diloloskan oleh DPR. Karena dijadikan tersangka, diuji di pra-peradilan. Di pra-peradilan, yang bersangkutan menang. Jadi eksekutif presiden sudah mengajukan nama itu, legislatif sudah menguji, judikatif kemudian juga sudah memenangkan, tapi yang bersangkutan karena dijadikan tersangka, presiden diserang, 3 lembaga ini Trias Politika hancur wibawanya.
Presiden tidak lagi didengar, DPR tidak lagi didengar, Yudikatif tidak didengar. Presiden tidak mau melantik Budi Gunawan. Wah, menang, ya kan? Secara moral menang orang-orang ini di luar. Ini ada partainya kan di luar itu. Tapi setelah itu Presiden mengajukan yang bersangkutan jadi kepala BIN. Diam semua. Coba lihat ya, kalau Bung Febri mengatakan kita nggak boleh mengirim sinyal yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum. Menurut saya KPK itu adalah sumber sinyal ketidakpastian hukum yang paling dahsyat sekarang ini. Kan itu yang dikirim hari-hari. Pertanyaan soal penangkapan ini ya, yang saya selalu bertanya. Karena menurut saya kalau diringkas-ringkaskan, sumber korupsi itu tinggal dua. Nyanyian Nazarudin sama OTT. Sebenarnya kan karena yang audit-audit ini kan kasus Sensuri 6,7, kemudian kasus Pelindo 2 sudah ada tersangkanya, masih gentayangan sekarang di luar 3,08 triliun nggak diproses. Ya sumber waras, ya kemudian reklamasi segala macam itu kan nggak ada itu. Karena yang disebut korupsi itu adalah dua. Nyanyian nama Nazarudin sama OTT. Nah OTT ini pertanyaannya kalau disebut laporan masyarakat, siapa ini masyarakat ini? Kok laporannya tepat betul itu? Karena misalnya dalam kasus OTT calon kepala daerah, hampir semua yang di OTT ini adalah yang surveinya paling tinggi. Bagaimana kalau misalnya KPK disuplai oleh satu kekuatan yang punya resources tertentu sehingga dia bisa menjatuhkan yang akan menang? Siapa yang bisa menjamin itu? Karena kita juga tidak tahu kapan peristiwa pidana itu mulai diproses. Kenapa yang kena yang surveinya tinggi? Kan tidak tahu kita. Nah oleh sebab itu menurut saya ya, nggak tahu juga ini kita apa bisa ngasih usulan ke presiden, orang presidennya nanti ngomongnya di depan umum begitu ya. Ujungnya juga nggak jelas seperti sekarang ini. YLC terpaksa bikin tema ini gitu ya. Padahal kalau diselesaikan di belakang ini kan selesai. Kepentingan presiden dong yang harus didahulukan. Orang dia yang kita pilih kok. Apapun kalau udah maunya presiden begitu, itu politiknya presiden. Semua kita ini ikut. Tapi itu kan tidak dilakukan. Sekarang kita mau usul kemana? Saya tetap kembali kepada proposal saya. Kalau tadi polisi dihentikan, kita tahu ini sebenarnya. Karena prosesnya berjalan mengikuti investigasi, mengikuti audit, tapi di depan ada masalah yang agak krusial, kita hentikan dulu. Tapi yang namanya KPK kan kita nggak tahu. Karena polisi juga sekarang ikut-ikutan mengatakan kecuali yang OTT. OTT ini menurut saya ini kan fiksi dalam hukum sebetulnya. Pusing saya mengerti OTT itu. Bagaimana ada sebuah tindakan yang dalam hukum pidana disebutkan itu terjadinya tanpa perencanaan. Tapi begitu sampai pada kita, itu direncanakan. Tertangkap tangan itu definisi hanya adalah tindakan seketika. Kebetulan, ini ada Profesor Andi Hamzah di sini. Seketika kebetulan. Tapi ini dioperasi. Kapan dia mulai dioperasi? Siapa yang memerintahkan operasi? Data itu dari siapa? Semua ini bisa jadi skandal. Dan kalau kemudian ya kita cari-cari argumen lain, ini korupsi, ini jahat, ini itu sudahlah, itu bukan hukum lagi tuh. Itu sudah debat kita soal politik, soal saintifik. Kalau kita mau berani berdebat soal bagaimana memberantas korupsi, saya udah bilang, konsep saya, korupsi itu hilang dalam setahun. Dulu saya bilang setahun, tapi sekarang saya bilang 10 bulan. 10 bulan korupsi bisa hilang kok. Salah satunya adalah meleburkan lembaga KPK dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, dengan LPSK. Seketika itu hilang kok korupsinya. Tinggal berikutnya ini jadi lembaga komplain untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita. Siapa bilang Timor Leste itu pintar kok, indeks persepsi korupsinya bisa lebih hebat daripada kita. Karena sistem approach. Tapi kalau kita terus-menerus begini, mencari solusi yang sebenarnya itu bukan solusi, ya ujungnya adalah semua jadi frustrasi. Seolah-olah korupsi ini sudah menjadi mitos, menjadi fiksi, menjadi sesuatu yang gaib dan irrasional. Padahal dalam bernegara, kita nggak boleh sekali lagi menyimpan kegaiban.
Negara rasional. Seorang presiden tuh harus tahu kapan korupsi saya mau selesaikan. Nggak boleh ada fiksi. Korupsi ini adalah sesuatu yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga kita nggak mungkin menyelesaikan. Loh, kalau Anda jadi presiden, tentukan tanggal berapa Anda umumkan korupsi sudah tidak ada. Karena Anda memakai uang dan kekuasaan dari rakyat. Tidak boleh ada fiksi. Yang boleh ada kegaiban itu dalam agama. Salah satu ciri orang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Tapi kalau negara ini mengandung kegaiban, kiamat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Anda tadi kasih ceramah di depan IKI. Semua hakim ada kuliah tadi. Ya tadi ini ngamen bersama Bang Refli tadi pagi. Di depan hakim-hakim. Ini akademik bukan intervensi. Ini akademik ini. Kita bicara teori tadi. Teori tentang moralitas manusia. Karena ini ada yang mendramatisasi seolah-olah moralitas orang Indonesia ini udah jelek. Pejabatnya jelek. Nggak ada. Itu fiksi semua. Moralitas manusia itu sama. Ya, ada. Kan manusia itu gini. Saya bilang tadi begini. Manusia itu saking baiknya karena Tuhan mengatakan menciptakan manusia itu dalam ciptaan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kata Tuhan. Saking baiknya nih manusia, iblis dibuat untuk goda ini manusia. Saking baiknya. Jadi moralitas manusia itu pada dasarnya sudah baik. Ada yang ekstrim terlalu baik kayak malaikat sedikit itu. Ada yang ekstrim kayak iblis sedikit itu. Umumnya manusia sama aja. Jadi nggak usah didramatisasi dengan mengintip-mengintip. Pakai sistem aja, itu yang saya bilang ya. Otoritarianisme itu fokus kepada moralitas orang. Kepada power individual. Itulah yang menyebabkan kemudian dia lebih fokus kepada orang daripada kepada sistem. Itulah yang menyebabkan dia mengejar manusia daripada lembaga. Itulah yang menyebabkan alat ukurnya itu moralitas. Bukan prosedur. Itulah yang menyebabkan dia lebih suka menyadap daripada mengaudit. Kan ini nalarnya ini. Saya menganggap ini zaman demokrasi. Maka fokuslah pada pengembangan sistem, cek lembaganya, perkuat prosedurnya, pakai alatnya audit, maka dia akan mendatangkan kepastian. Tapi kalau Anda mengintip dan sebagainya, ini tidak ada kepastian. Daerah-daerah yang WTP itu semua kena kok. Bahkan sekarang ini dikejar ke BPK. Auditornya aja brengsek katanya. Ngasih WTP tapi nggak benar itu. Lu terus kepastiannya ada di mana? Orang kita ini bernegara kok, pakai alat-alat yang jelas. Kalau disebut WTP berarti dia ngelola uangnya benar dong. Tapi ini gara-gara dihancurkan itu BPK-nya, orang WTP pun kita udah nggak anggap sekarang. Itu kan auditornya disogok itu. Kan hancur semua negara kalau gitu. Kalau nggak ada kepastian. Maka bernegara ini nggak boleh ada fiksinya. Negara itu rasional. Negara itu institusi rasional. Kalau Anda mau main fiksi, itu iman aja itu. Bukan negara. Negara harus terang benderang. Nah itu yang saya bilang, kita ini jadi frustrasi, seolah-olah moral. Tadi khotbahnya kan, ini kita juga pengen kan kepala daerah ini yang bersih-bersih. Yang saya, udahlah, nggak usah ngurusin moral orang. Moral itu sama lah rata-rata. Ini kan gara-gara yang lain diintip, disadap, karena OTT. KPK siapa yang ngintip, siapa yang nyadap. Kalau KPK diintip disadap pasti ada OTT juga. Coba kasih kewenangan kepada Bapak ini. Intip dan sadap KPK. Kena OTT Pak. Tapi karena terbalik, kitanya nggak bisa nyadap. Yang kena OTT kita terus. Loh ini kan jadi tidak rasional. Tidak ada lembaga 100% isinya malaikat, 100% isinya iblis. Manusia itu moralitasnya sama. Nah menurut saya, pekerjaan kita nih ya Pak Jokowi sekarang nih membuat negara kita ini lebih rasional. Kalau kayak begini orang jadi bingung. Menko Polkamnya jadi kelihatan bingung. Mesti membuat himbauan-himbauan seperti tadi itu ya. Kelompen capir jadinya ini ya.